kasih firman. Yesuslah Tuhan, bejana hidupku, paskan dahaga jiwaku, roti ringku makan sepuasnya, isilah hingga sampai sempurna. Buanglah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan. Amin, amin, amin. Tanah liat yang kau kerjakan, seluruh maumu ku duduk diam di kaki buatlah jalanmu dalam saya. Amin, amin. Tuhan penjunan tanah, biar kau kerjakan seluruh maumu. Amin. Duduk diam kakimu. Diserahkan kepada hambanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di pagi hari ini kembali kami datang menghadap takhta kudus-Mu. Sekalipun kami hanya bertemu lewat Zoom, tapi kami percaya hadirlah Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Tuhan melawat setiap kami, dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau boleh mendengar kami, dan setiap pujian, setiap doa kami boleh naik dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, dengan kerendahan hati kami mau dengarkan sharing renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas dan pelayanan kami, hamba yang dipercayakan pada pagi hari ini memohon kekuatan, hikmat daripada-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga kami semua boleh mengerti, dan yang paling penting kami dapat menghidupi setiap kebenaran-Mu. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, shalom. Ya. Shalom. Shalom Bu Berkah, ya pagi semua. Sayang ya, pada banyak yang off cam.
supaya bisa saling mengenal. Tuhan, ya, terima kasih buat Bapak Pendeta Amir Aritonang yang sudah mengkontak saya untuk bisa membuatkan renungan pada pagi hari ini. Sebenarnya udah berapa kali ya saya dihubungi minggu lalu, tapi sebenarnya kalau pagi itu memang agak kesulitan Bapak Ibu, karena saya ada juga buka makan Manado, warung makan Manado ya. Jadi pagi-pagi itu harus ke pasar, masak, baru supaya orang bisa kerja di rumah. Tapi ya puji Tuhan kalau hari ini saya bisa ada waktu kesempatan yang bisa bersama-sama Bapak Ibu. Saya sekali lagi perkenalkan diri, ini kali kedua saya bisa membawakan firman Tuhan. Saya Pendeta Sandra, marga saya Keloai, suami Kumaunang. Jadi keluarga Kumaunang Keloai. Saya orang asli Manado, dari pelayanan di Jakarta. Dari Jakarta 7 tahun, saya diutus Tuhan di kota Batam. Nah, puji Tuhan di Batam sudah lumayan lama, sudah 17 tahun. Jadi tidak berpindah-pindah tempat, tetap di Marina Waterfront City, daerah Sekupang. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini saya bisa mengenal Bapak Ibu. Terima kasih Pak Pendeta Miki yang sudah pimpin pujian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat firman Tuhan dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 20. Lukas 18 ayat 18 sampai 26. Yang kalau Bapak Ibu Pendeta sudah dapat, kita bisa baca nanti bersama-sama. Lukas 18 ayat 18 sampai 26. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang akan diselamatkan?" Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku di dalam Kristus. Kalau pagi ini saya memberikan tema dari khotbah mencapai kesempurnaan. Kalau kita mendengar tema ini, mungkin timbul pertanyaan, mungkinkah manusia dapat mencapai kesempurnaan? Pasti banyak yang berkata tidak mungkin. Bahkan di kalangan pendeta pun berkata bahwa tidak mungkin manusia sempurna. Karena memang itu sudah tertanam dalam pikiran manusia dari dulu bahwa manusia tidak bisa sempurna. Nah, makanya tidak heran kalau banyak orang Kristen tidak serius atau tidak sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan, karena bagi banyak orang Kristen punya pikiran bahwa manusia toh tidak bisa sempurna. Ada dua tipe orang, kalau ia tidak mau bertobat atau tidak mau ditegur, akan berkata seperti ini, bahwa manusia, namanya juga manusia, tidak ada yang bisa sempurna. Nah, biasanya itu ketika ada hamba Tuhan atau pendeta menegur orang Kristen atau orang percaya, mereka pasti melakukan pembelaan dalam bentuk pembelaan diri bahwa namanya juga manusia tidak akan mungkin sempurna. Yang berikut ada manusia yang sombong, ia tidak mau ditegur atau ditegur dan tersinggung sebab ia merasa dirinya sudah sempurna, sudah lebih baik dari orang lain. Nah, kita belajar melihat kehidupan seorang muda yang kaya.
Tuhan mengemukakan kepada orang muda yang kaya bahwa untuk memiliki suatu kehidupan yang berkualitas, ia harus menuruti segala perintah Tuhan. Tuhan berkata di dalam ayat 20, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ya, ini dikatakan oleh Tuhan. Dan orang muda itu berkata, ia mengaku bahwa sudah melakukan hukum-hukum Tuhan dengan baik. Dan mendengar ucapan pemuda itu, Tuhan Yesus juga tidak membantah apa yang dikatakan oleh pemuda itu. Tuhan katakan itu dengan baik, ya. Tuhan katakan itu baik. Itu berarti Tuhan tidak membantah, itu berarti memang pemuda itu sudah melakukan perintah-perintah Tuhan itu dengan baik. Dan dunia ini tidak menutup kemungkinan juga banyak orang-orang yang sudah dapat melakukan perintah Tuhan atau hukum-hukum agama secara baik atau mencapai kualitas kebaikan menurut hukum-hukum agama yang ada. Tetapi rupanya orang muda yang kaya ini masih merasa apa yang telah dilakukan ini tidak cukup membuat dirinya telah mencapai hidup yang berkualitas. Itulah sebabnya hidup orang muda yang kaya ini berkata kepada Tuhan Yesus, apalagi yang harus aku lakukan? Dan ketika melihat jawaban Tuhan pada ayat 22, kita lihat ayat 22, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, di sini Tuhan katakan, jikalau kamu mau sempurna, pergilah dan jualah segala milikmu dan bagikanlah kepada orang miskin, lalu datanglah kepadaku. Nah, di sini Bapak Ibu kita melihat, perhatikan dengan jelas bahwa ada kebaikan nilai secara umum atau kebaikan nilai subjektif. Ini adalah kebaikan manusia. Tetapi ada kebaikan yang bernilai objektif mutlak dan ideal menurut perspektif Tuhan. Ini adalah kebaikan yang sempurna. Jika anak muda yang kaya ini bersedia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka ia akan menjadi salah satu murid Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita lihat di sini sampai akhir penulisan Injil, nama pemuda kaya ini tidak pernah dikenal. Ia meninggalkan Tuhan dengan sedih dan tidak bersedia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, saudaraku, Tuhan menghendaki agar orang percaya berusaha mencapai kebaikan yang ideal, kebaikan menurut Tuhan yang mutlak, yang objektif dan sempurna. Inilah yang dimaksudkan pernyataan Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 48. Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Dengan demikian kehidupan moral orang percaya sebenarnya harus melebihi kebaikan moral ahli Taurat dan orang Farisi. Orang percaya dipanggil Tuhan untuk hidup secara luar biasa dalam berkelakuan sebagai anak-anak Allah. Orang percaya dituntut hidup dapat mencapai target yang melampaui mereka yang bukan anak-anak Allah. Orang percaya harus mampu mencapai target yaitu sempurna seperti Bapa. Artinya saudara, artinya di sini mampu berpikir dan berperasaan seiring atau sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa kita di surga. Dalam hal ini kehidupan Tuhan Yesuslah yang perlu kita contohi. Bagaimana Tuhan Yesus hidup dan dia melakukan kehendak Bapa sampai selesai. Kehadapan Tuhan Yesus dapat kita contohi sebagai hamba Tuhan. Kita sudah tahu apa saja yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupannya. Tindakan dan seluruh keputusan orang percaya harus benar sinkron dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Kalau kita jujur dengan diri kita, ya bukankah kita selama ini kebanyakan melakukan kebaikan menurut ukuran dan standar kita, menurut pikiran dan perasaan kita. Ya, lebih kasar lagi bisa dikatakan banyak orang Kristen melakukan segala sesuatu itu suka-suka hati mereka. Ya, banyak kalau mereka melakukan segala sesuatu itu suka-suka mereka, artinya banyak orang Kristen yang ceroboh,
sembrono karena ia tidak memikirkan atau mempertaruhkan perasaan Tuhan. Ya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari saya bisa berikan contoh. Saya sebagai ibu, ya saya punya anak, ya. Anak saya sekarang ada 3 saudara, yang 2 lagi kuliah di Jakarta, yang 1 masih kecil, yang 1 itu anak saya yang 1 kuliahnya di psikologi, dia ambil psikologi di Universitas Gunadarma, yang 1 di STT Ekumene di Jakarta ambil teologi. Mereka dulu kalau saya suruh kerja, Bapak Ibu, selalu saja pekerjaan mereka itu tidak memuaskan hati, ya. Jadi anak saya yang cowok itu suka komplain, "Ma, kenapa ya aku udah kerja tapi kok nggak pernah mama itu puas," atau selalu kena marah, ya. Jadi kalau dia kerja selalu aja kena marah. Akhirnya di situ saya jelaskan bahwa pekerjaan yang dia lakukan tidak sesuai dengan keinginan saya, ya, asal-asalan atau sembrono gitu. Jadi dia kerja bersih rumah, malah menurut saya rumah itu justru tambah kotor gitu, karena dia kerja asal-asalan, atau apa yang disuruh justru yang lain yang dilakukan menurut keinginannya, ya suka-suka dia. Jadi sering ceroboh, sembrono, ya, karena dia melakukan apapun itu suka-suka dia. Ia tidak memikirkan perasaan ibunya atau orang tuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan senang? Apakah sesuai keinginan dan perasaan pikiran Bapa apa yang kita lakukan? Yang kita pikirkan kadangkala banyak orang percaya kadangkala memikirkan yang penting saya senang atau orang lain senang. Sempurna dalam beberapa pengertian antara lain telah mencapai akhir atau tujuan, lengkap atau sempurna. Bisa juga berarti penuh atau kedewasaan, matang atau dewasa. Dalam kesaksian Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudaraku, hidup selama 70-80 tahun di dunia ini merupakan masa untuk mengejar suatu prestasi abadi, yaitu sempurna seperti Bapa. Jika fokus hidup orang percaya tertuju kepada hal yang lain, maka target yang harus dicapai tidak akan tercapai. Yang sungguh-sungguh saja nyaris tidak bisa meraih, apalagi yang tidak sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata bahwa orang benar saja hampir-hampir tidak bisa diselamatkan, apalagi orang fasik dan orang berdosa. Jadi yang sungguh-sungguh saja nyaris tidak bisa meraih, apalagi yang tidak sungguh-sungguh. Kalau kita katakan kita tidak sanggup, kita kembali mengingat bahwa Tuhan Yesus ketika ia naik ke surga, ia memberikan kita Roh Kudus. Ya, mencurahkan Roh Kudus dimeteraikan dalam kehidupan orang percaya, agar orang percaya dapat dimampukan untuk mencapai kesempurnaan atau apa yang Allah kehendaki. Nah, masalah pelik dewasa ini, banyak orang Kristen yang kelihatannya sudah bertobat, tetapi sebenarnya pertobatannya tidak signifikan mengubah kehidupannya untuk memiliki kehidupan ilahi dalam kehidupan orang percaya. Kita melihat begitu banyak orang percaya seperti orang muda ini. Ya, memang ia tidak lagi melakukan dosa-dosa moral, ya, perbuatan dosa moral, tindakan-tindakan pelanggaran moral. Ya, tidak berzina, ia tidak membunuh, ia juga tidak mencuri, ya, tidak mengucapkan saksi dusta, ya, bahkan dia menghormati ayah dan ibunya. Tapi kalau kita melihat di ayat selanjutnya, dan bahkan ayat 21, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Berarti luar biasa kelakuan orang muda ini. Perbuatannya sangat luar biasa. Ya, dia melakukan semua hukum Taurat. Tapi kita melihat di ayat 22, Tuhan Yesus katakan masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, kalau kita lihat ayat 23, ketika orang muda itu mendengar perkataan Yesus, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Nah,
orang muda ini ternyata ia memiliki hati yang terikat kepada kekayaannya. Ya, kalau kita kalau saya bisa bahasakan adalah orang dunia ini memiliki percintaan dengan dunia. Ya, ia cinta akan harta, dia sangat takut kehilangannya. Nah, ini bisa ini yang dikatakan bahwa dia akhirnya kehilangan hidup kekalnya. Sayang, dia sudah melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa, tidak melanggar hukum, ya, tidak melakukan pelanggaran moral. Tapi ternyata orang muda ini mencintai kekayaan atau mencintai dunia. Jadi kesempurnaan yang Tuhan mau bahwa orang percaya sampai pada tingkat memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Jadi kita memiliki kehidupan moral yang baik dan juga kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Apapun yang kita lakukan kepentingannya hanya untuk Kristus. Tidak ada lagi kepentingan untuk diri kita, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya tentunya dalam melayani Tuhan kita butuh banyak hal, butuh uang, fasilitas dan lain sebagainya. Tetapi yang Tuhan mau bagaimana kita melakukan itu seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga orang percaya benar-benar berhati-hati dalam segala hal, memiliki pikiran yang benar, perasaan yang benar. Ya kita melihat banyak orang percaya sekarang ini, orang-orang Kristen mudah tersinggung, mudah sakit hati, ya mudah iri hati, tapi mereka orang-orang yang baik, ya mereka rajin ke gereja, mereka rajin berbuat baik, tapi pikiran dan perasaan mereka ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena apa yang mereka lakukan sebenarnya hanya untuk membangun prestisi diri, hanya untuk membangun harga diri, mereka hanya untuk mencari ketenaran atau nama baik mereka. Mereka hanya mengejar pangkat, kedudukan, dan lain sebagainya. Sehingga tidak heran kalau di dalam gereja sendiri terjadi perpecahan. Karena banyak orang Kristen, mereka mencari Tuhan, melayani Tuhan, tapi sebenarnya tidak memikirkan perasaan Tuhan. Jadi hanya melakukan segala sesuatu menurut standar kebaikan manusia. Atau hanya untuk menyenangkan hatinya atau hati manusia. Saya pernah pengalaman Bapak Ibu, saya suka ya namanya kita semua, saya percaya bukan cuma saya, Bapak Ibu juga pasti sebagai hamba-hamba Tuhan, melayani Tuhan, pasti juga suka melakukan kebaikan, menolong banyak orang. Nah, saya itu sebagai gembala, jadi memang di gereja itu gembala jemaat adalah saya, suami saya mendukung full dalam pelayanan juga. Terus saya suka sekali membantu orang, jemaat, dan satu kali timbul pertanyaan dari suami saya, apakah yang kamu lakukan ini benar-benar untuk Tuhan? Ataukah hanya untuk kesenangan dirimu? Atau suami saya katakan hanya sekedar euforia, ya kesenangan diri semata bahwa kamu senang gitu berbuat baik, tapi sebenarnya kebaikanmu bukan menurut pikiran dan perasaan Tuhan. Karena intinya kalau kita melakukan kebaikan bagi jemaat atau bagi orang lain, tujuan kita hanyalah satu, supaya jiwanya diselamatkan. Jadi bukan supaya orang kenal bahwa kita itu baik. Di dalam pertanyaan suami saya itu yang menjadi perenungan saya, sehingga saya benar-benar melakukan itu memang motivasi untuk Tuhan. Kenapa suami saya bertanya begitu Bapak Ibu? Karena setiap kali saya berbuat baik, ya melakukan kebaikan, saya selalu berujung pada kekecewaan. Ya ada orang yang memfitnah, mengkhianati, menyakiti, perbuatan baik kita tidak dibalas itu. Jadi akhirnya saya sering mengalami namanya sakit hati, kekecewaan. Dan akhirnya pertanyaan itu muncul terhadap dari suami saya ke saya. Kalau memang kamu melakukan itu untuk Tuhan, kalau kamu mengabdikan dirimu sepenuhnya untuk Tuhan, masalahmu adalah masalah Tuhan. Kenapa ketika orang tidak bisa membalas kebaikanmu atau mengkhianati, kenapa kamu harus sakit hati, kenapa kamu harus kecewa? Harusnya kamu bersyukur kepada Tuhan, karena kamu boleh menerima atau mengalami penderitaan bersama Kristus. Kamu menderita bukan karena berbuat jahat, tetapi karena kamu melakukan kehendak Tuhan. Tapi kalau yang kamu lakukan itu hanya untuk euforia, kesenangan dirimu, ya wajar saja kalau engkau selalu ingin dibalas perbuatan baikmu atau kamu selalu kecewa. Nah Bapak Ibu, dari situ menjadi satu perenungan kepada diri saya sendiri sebagai hamba Tuhan.
Sehingga akhirnya saya belajar dalam banyak hal dari perkara-perkara yang kecil. Apa yang saya lakukan benar-benar hanya bertujuan untuk Tuhan. Dan kedua, apakah yang saya lakukan itu Tuhan kehendaki dan berkenan di hati Tuhan. Karena memang pertobatan tidak bisa hanya terjadi 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Tapi pertobatan terjadi seumur hidup. Ya, sampai kita menutup mata, kiranya kita sudah didapati Tuhan sempurna. Pertobatan haruslah proses setiap hari di mana seseorang meninggalkan cara hidupnya yang lama. Bukan hanya sekedar berpindah status dari non-Kristen menjadi Kristen. Atau sekedar aktivitas kita yang berubah. Tapi harus sampai pada memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Memiliki dan mengenakan karakter ilahi. Kemampuan berpikir dan berperasaan seperti Allah. Inilah hidup yang memungkinkan manusia mampu menghormati Allah secara benar. Bapak, Ibu, Saudaraku dikasih Tuhan, kiranya setiap kita sebagai pelayan Tuhan, orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, kita yang sudah melayani Tuhan, kita masuk pada tingkatan yang lebih dalam lagi. Bagaimana kita menghormati Allah secara benar di dalam setiap pikiran, perasaan, dan setiap kelakuan kita sebagai hamba-hamba Tuhan dalam melayani Tuhan. Sehingga ketika menutup mata, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, janganlah sampai Tuhan berkata bahwa aku tidak mengenal kamu. Enyalah daripadaku engkau pembuat kejahatan. Karena bisa saja dalam kehidupan kita masih ada begitu banyak kepentingan dan percintaan kita dengan dunia yang kita berpikir itu adalah wajar-wajar saja. Sehingga kita sering sembrono dalam kehidupan ini karena tidak memikirkan perasaan dan pikiran Kristus. Kiranya itu menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Saya sampai hari ini pun sedang berjuang bagaimana bisa mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, sehingga saya pribadi boleh menjadi hamba Tuhan yang berkenan, yang layak di hadapan Tuhan. Dan pada akhir hidup saya boleh dikenal Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam buat semua hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang memberi diri melayani Tuhan. Kiranya kita semua boleh sampai pada kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya serahkan pada host. Berdoa dulu, Bu, untuk Kita berdoa dulu. Ya, oke. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami rindu supaya kami terus boleh belajar kebenaran. Kami boleh terus mengenakan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Yang kami takutkan adalah Tuhan, jangan sampai kami memberitakan kebenaran-Mu tapi kami sendiri ditolak. Tuhan, tolong mampukan kami untuk kami boleh mengenakan setiap perintah, setiap kebenaran dalam hidup kami. Mampukan kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang layak dicontoh, layak diteladani oleh banyak orang. Tuhan, tolong kami Tuhan di tengah dunia yang pengaruhnya kejahatan yang makin kuat, bahkan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat banyak orang Kristen hampir tidak bertahan hidup dalam kekudusan Allah. Tuhan, tolong kami hamba-hamba-Mu sehingga dari kami ini Tuhan, kami boleh memancarkan kasih Tuhan, cahaya Kristus, keteladanan daripada-Mu Tuhan, sehingga banyak orang bahkan dunia boleh melihat Tuhan Yesus, melihat Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih banyak Tuhan kalau kami berada di komunitas yang benar, kami berada di tempat yang benar, kami bersama hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Tuhan, mampukan kami semua untuk bisa bersama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan dan setia sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.